Salam kenal warga BK, perkenalkan, sebut saja saya Bang BK, narator yang bakal mendongeng untuk kalian. Untuk malam Jumat kali ini saya akan membawakan cerita film mengenai seorang pendeta yang bertingkah laku seperti iblis dari film The Exorcism of Saint Patrick yang rilis tahun 2024. Film ini secara berani mengangkat praktik kontroversial dan mengerikan dari terapi pengusiran setan. Meskipun dipasarkan sebagai horor, film ini lebih mengarah ke thriller psikologis karena mengandung unsur mental health, penyiksaan psikologis, kemunafikan, dan lain sebagainya. Film ini coba menggambarkan bahwa apa yang kita sebut monster bukanlah hantu, iblis, atau makhluk supranatural lainnya. Justru monster sejati adalah manusia itu sendiri, yang bahkan bisa berwujud tokoh agama sekalipun. Tanpa babi bu, langsung saja kita ceritanya. Film diawali dengan scene seorang perempuan bernama Alana yang di tengah tidurnya, kemudian dibangunkan oleh dua orang sosok pria yang muncul secara tiba-tiba. Alana kemudian duduk di sebuah ruang merah sambil mendengar pesan suara dari ibunya yang mendukung pengusiran setan agar ia sembuh dari penyimpangan seksual. Alana hanya bisa menangis sesenggukan. Scene berubah ke kepala Alana yang dicelupkan berulang kali ke dalam air oleh seseorang secara kasar sambil membaca sebuah doa. I release myself from every ancestral pollution in the name of Jesus. I release myself. Darah menetes deras dari tangan Alana. Sepertinya, perlakuan kasar itu membuat Alana harus meregang nyawa. Dan inilah The Exorcism of Saint Patrick. Beralih ke masa sekarang, kita akan dikenalin sama dua tokoh utama di dalam film. Yang pertama Trick, seorang remaja cowok yang suka sesama terong. Lalu ada Pastor Pat, sosok pastor di film ini yang menjadi konselor Trick. Orang tua Trick ini taat banget sama agama, mereka ngira orientasi seksual Trick yang menyimpang ini dosa yang bisa disembuhin. Itulah kenapa Trick bisa sampai di pondok kecil Pastor Pat. Pembawaannya yang tenang, kata-katanya yang terkesan baik, wajah murah senyum, hal-hal ini bikin kesan kalau Pastor Pat ini benar-benar baik. Tapi makin kesini kok makin. Look, if you don't want to be here, you just say the word and I'll take you home right now. Okay, I would like to go home now. But I think you should know that your parents are really concerned. I'm sure I don't have to tell you that I am the nice version of this. I get. Setelah sesi konsultasi tadi, Pastor Pat dan Trick menghabiskan hari pertama dengan olahraga, main musik, dan kegiatan sehari-hari lainnya. Sampai saat malam hari tiba-tiba, hari kedua dimulai dengan sebuah interogasi kejujuran. Pastor Pat menanyakan apakah Trick pernah berhubungan sesama jenis. Namun, sekeras apapun Trick menjelaskan. Pastor Pat tetap memaksa Trick untuk mengakui perbuatannya hingga membuat Trick kena mental. I lied to justify my sin. I told Derek I wanted to suck his
Agak bahaya ya, Bun. Lanjut. Siangnya Trick diajak jalan keliling hutan lagi sama Pastor Pat, tapi kali ini agak beda. Hari ini Trick disuruh jalan keliling hutan sambil membawa ransel yang penuh bebatuan. Pastor Pat menjelaskan arti dari tindakannya itu untuk membuat Trick sadar kalau ransel penuh batu berat itu gaya hidup penuh dosa. Ketika Trick nyerah, beban itu bukan hilang malah bertambah. Di tengah jalan sorenya, Trick melihat batu yang semalam dilempar sama sosok misterius waktu dia lagi main gitar. Dan tak jauh dari sana dia melihat scene berganti malam hari, di mana Trick dan Pastor Pat lagi makan malam sambil ngomongin sesuatu. Why are you gay? Jadi sebenarnya, Trick dan Pastor Pat lagi diskusi kenapa orang-orang gak bisa tutup mata aja ke kaum-kaum LGBT. Ini jawaban Pastor Pat. But why is it wrong? It's in the book. Does the book say it's wrong? I don't know, bud. Sampai sini menurut kalian Pastor Pat ini layak buat ngelakuin eksorsisme gak sih? Karena gak bisa tidur, Trick mutusin buat jogging tengah malam. Makin jauh, Trick makin masuk ke tengah hutan. Waktu istirahat Trick gak sengaja lihat sesuatu. This look like Tylenol to you? 44. Tiba-tiba, 45. That was really stupid. Where were you even gonna go? And what am I gonna tell your parents? Tell them what you wanted. Hey! That attitude doesn't cut any fucking ice with me, okay? jadi yang dilihat Trick di hutan tadi adalah Alana yang kita lihat di awal film ini. Dan yang nangkep Trick adalah Pastor Pat. Hari ketiga dimulai dengan Pastor Pat yang mengajak Trick untuk latihan boxing. Trick yang sudah berusaha semaksimal mungkin tidak kuat untuk terus melanjutkannya. Karena tidak kuat, Trick tidak sengaja mengkonfrontasi Pastor Pat. Tapi yang dilakukan Pastor Pat Maybe you don't need therapy. Maybe you need some outside stimulus. What are you gonna do about it? Stop. Come on. Stop. What are you gonna do? Stop. Siko beneran nih orang. Setelah adegan tersebut, Pastor Pat mengajak Trick kembali melakukan rutinitas hariannya, berjalan keliling hutan walaupun wajah Trick banyak luka memarnya. Malamnya mereka hanya sekedar bincang-bincang hingga mereka ketiduran. Sebelum dimulai hari keempat, tampak Pastor Pat yang sedang membicarakan mengenai teori kebencian dengan seseorang. Trick yang sudah menghilang sejak pagi untuk jalan-jalan ditunggu oleh Pastor Pat di pondok. Well,
I know I've been a little hard. Pastor Pat menyiapkan makanan yang banyak untuk Trick sebagai permintaan maaf. Selain itu, Pastor Pat juga mengajak Trick berbincang panjang lebar tentang cita-citanya untuk mencairkan suasana. And like art conservation or restoration. Trick yang senang karena unek-uneknya akhirnya bisa salurkan sekarang merasa bahwa metode dari Pastor Pat ini mungkin berhasil dan mulai nyaman dengan Pastor Pat. I'm actually feeling much better now. You are? Yeah, like I was just thinking that maybe this kind of worked. Like I was just thinking that maybe this kind of worked. Trick benar-benar sudah mulai terbuka ke Pastor Pat. Untuk pertama kalinya dia berhasil mengutarakan apa yang ada di benaknya. Tapi yang terjadi kemudian, Different. Are you familiar with aversion therapy? No worries. Drink this, please. If you drink this, I will take you home tonight. It's called Ipecac. It's an emetic. ya kali Joe disuruh minum muntahan. What are you doing? I really value what you were sharing with me earlier. Your job now is to not let what's about to happen jeopardize our closeness. Okay? My tongue feels numb. Trick yang sudah sempoyongan kemudian dituntun ke batu. Ternyata Pastor Pat sudah menyiapkan banyak hal buat teori kebencian itu. Eyes up, kiddo. Up, eyes open. Come on, come on. Is this what you want? Is this what you want? Don't ask me, Trick. Ask God. Ask him, Trick. Open your eyes, Patrick. Open your eyes. Open your eyes. Are you planning on lying to me again? Are you planning on lying to me again? I'm sorry! Trick cuma bisa menangis. Sementara Pastor Pat langsung meninggalkannya setelah terkena muntahan Trick. Jujur sampai sekarang saya sendiri masih gak ngerti apa tujuannya dia ngelakuin ini sih. Pastor Pat balik ke Batuk lagi sambil menanyakan apakah Trick mau jujur kali ini. Pastor Pat tetap menganggap Trick ini masih menyembunyikan perasaan suka sesama terongnya. Trick yang masih shock karena apa yang dialami barusan tiba-tiba mendengar. Scene kemudian flashback ketika Pastor Pat berbincang-bincang dengan orang tua Trick. Usut-usut punya usut ternyata Pastor Pat sudah merekomendasikan retreat di New Mexico untuk Trick. Tapi karena alasan biaya, Jubilee atau tempat retreat Pastor Pat yang dipilih. Menariknya adalah Pastor Pat berbohong bahwa ada 40-50 anak yang akan menemani Trick dengan 4-5 konselor di lokasi. If you go with me, your son will be my only priority. Hari kelima, ketika Pastor Pat membangunkan Trick, Trick gak jawab, ternyata. To whoever reads this, sorry that it took me so long to do the thing that I'm just so scared of hell. I'm so scared of hell. I'm so scared of hell. Yup, Trick ternyata sudah mengakhiri
mengakhirinya karena pengaruh bisikan setan setelah adegan batub semalam. Ia meninggalkan pesan permintaan maaf ke orang-orang yang dikenalnya. I don't know what happened. No, You let me inform the parents I'm a preacher. Let me inform the parents I'm a preacher. Lo, sampai sini kita sadar satu gangguan mental lagi yang dipunya Pastor Pat. Ternyata dia bipolar. Bahkan setelah perdebatan dua kepribadian itu, Pastor Pat malah memilih untuk melaporkan bahwa Pat hilang. Iblis minder kalah jahat sama pastor ini. No, of course not. No, I have no idea where he went. Hope we find him before it's too late. Thank you, officer. If there's anything I can do. Setelah kejadian itu, Pastor Pat pergi keluar sejenak untuk menjernihkan pikiran. Namun ia malah mendengar sesuatu. This is private property! Don't think I won't call the cops! Ah! 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 Ya, ternyata batu yang sama kaya di malam pertama. Ternyata batu itu dilempar sosok misterius bukan untuk melukai Trick, tapi Pastor Pat. Esok harinya, Pastor Pat tampak masih linglung dengan kejadian kemarin. Dia memberanikan diri untuk keluar rumah, namun Hey, sorry. Couldn't hear you over the sink. Pastor Pat dikejutkan dengan kedatangan orang tua anak asuh yang datang mendadak karena anaknya tidak ada kabar berhari-hari. What kid? Oh, yeah. I don't really think of him as a kid. He was up late in prayer. Pastor Pat yang panik mulai beralasan A hingga Z. Me and Alan, we go way back. Yes, he does. And the kid. What about him? Hey, are you in there? Is everything okay? How about I just come in for a second and check? That's so sweet of you. Hal ini memicu kecurigaan orang tua anak asuh yang berakibat sangat fatal. Take the car to the end of the driveway, block the exit, and call the cops. Di lain sisi, suasana tiba-tiba berubah untuk Pastor Pat. Sekeras apapun Pastor Pat berusaha ngancurin benda itu, tapi tetap aja benda itu gak hancur. Sampai tiba-tiba polisi yang datang nyelamatin Pastor Pat dari ilusi trik yang menindas dia. Di scene ini kita juga akan dilihatkan ke sosok Alan yang selama ini dibahas. We keep you out of jail.
I go to Rexburg. Lucky for you, Judge Blatty's a friend. Alan ngebantu Pastor Pat supaya dibebasin dari ancaman penjara. Tapi karena Pat butuh tempat tinggal, dia ngancam akan laporin si Alan kalau dia otak di balik pemberian cairan hitam yang diminum I Trey. remember you calling me and telling me to give the kid Ipecac. You already gave your testimony. Maybe I remembered something new. Just give me a place to live. Well, there's one place I can put you. Memang dasarnya siko, alhasil, Alan ngasih Pat balik ke Jubilee, rumah yang selama ini jadi latar belakang cerita ini. Pat sedang membersihkan dan memperbaiki rumah itu. Tapi tiba-tiba dia didatangi orang tua anak didik yang marah karena kepergian anaknya dan dia diancam untuk tidak menginjakkan kaki di tanahnya. This is church property. That's right. Right up to that line of trees over there. And it's my property. Do you think about that poor boy? Most days. Somebody really should put you out of your misery. I'm sure somebody will. And if you so much as breathe on my land, I will do to you what the state should have done. Saat Pastor Pat tidur, dia tiba-tiba mendengar sesuatu dari gudang. Pastor Pat kemudian bangun dan mengecek ke gudang yang ternyata Do you remember me, Patrick? Of course I remember you. How old are you now? Last time I saw You don't you... remember me. My name is Alana Cunningham. Pat Did you have didatangi something that Alana you yang wanted to kita say lihat to me? di awal film. Yes. Alana I meminta wanted to be a pertanggungjawaban dan permintaan I maaf, should look like. tapi Pat masih saja were manipulatif. Dia rumors coba about what the mengusir counselors Alana did secara halus dan to the other meninggalkannya. kids. Tetapi yang I need you terjadi, to apologize. Alana, from the bottom of my heart. At the time, we thought we were doing the right thing. Now my stomach is full of nails and chalk and... You know, I really shouldn't be having visitors this late. What do you do to something that took away what was most precious to you? What do I do? God of my praise, for the mouth of the wicked and the mouth of the deceit. When he shall be judged, let him be condemned. Let his prayer become sin. Let his children be continually vagabonds and dead. Let there be none to extend mercy unto Let not him. the sin of him. In the name of the children who you murdered. jadi dua sosok laki-laki di awal film itu adalah Alan dan Pastor Pat. Arwah-arwah ini mendatangi Pastor Pat dan balik menyiksanya hingga ia mengeluarkan sebuah batu dari mulutnya. Dan Pastor Pat harus membayar lunas apa yang selama ini ia lakukan pada anak-anak yang konseling kepadanya dengan nyawanya sendiri. Tamat. Bikin geleng-geleng kepala sih. Walaupun akhirnya dapat balesannya, tapi tetap bikin geleng-geleng kepala.
Satu kesimpulan yang bisa gambarin film ini ya tetap apa yang Bang BK sampaikan di awal film. Monster yang paling mengerikan itu kadang bukan hantu, tapi manusia itu sendiri, apalagi yang bertindak atas nama kebencian dan ketidaktahuan. Jadi, walaupun kalian dijanjikan hal-hal yang baik, tetap jangan lupa buat cek latar belakang orangnya dan tetap berhati-hati ke orang yang baru dikenal. Kalau menurut kalian, apa yang kalian dapat dari film ini, tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video-video bioskop kilat selanjutnya. Biar gak ketinggalan video lainnya, jangan lupa subscribe, like, dan nyalain lonceng. Bye-bye. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I